Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saila Putri Isroini. Saya dari Kamal Madura, Fakultas Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura, Program Studi PGSD. Di sini saya akan melengkapi tugas PPK MB Sakera 2021 dengan tema aktualisasi wawasan kebangsaan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan wisata budaya lokal yang ada di daerah saya. Budaya itu sendiri merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, kita sebagai generasi muda harus mengerti betapa pentingnya budaya. Budaya merupakan suatu pola hidup yang tumbuh dan berkembang pada sekelompok manusia yang mengatur agar setiap individu mengerti apa yang harus dilakukan dalam mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Budaya ini sangatlah berkaitan dengan bahasa atau cara berkomunikasi dan kebiasaan diri pada suatu daerah atau adat istiadat. Kain batik Madura ini salah satu bentuk seni budaya yang banyak diminati dan populer di kalangan konsumen lokal. Dengan bentuk dan motif yang khas, batik Madura juga memiliki keunikan tersendiri di mata konsumen. Kain batik Madura ini juga masih mempertahankan produksi tradisional yang ditulis dan diolah dengan cara tradisional. Batik tulis Madura ini dikenal dengan karakter yang kuat, dicirikan dengan warna yang berani yakni merah. Masuk ke dalam budaya lokal ini biasanya digunakan untuk mencirikan pengalaman kehidupan sehari-hari di tempat tertentu yang dapat diidentifikasikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya Ibu. Tujuan saya ke sini untuk mewawancarai Ibu tentang usaha yang sudah Ibu mulai dari cukup lama. Bagaimana perkembangannya dan lain-lainnya untuk memenuhi tugas saya. Apakah kedatangan kami ini sangat mengganggu Ibu atau tidak? Tidak. Ya, makasih atas waktunya Bu. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, bisa dijelaskan bagaimana awal mula Ibu mendirikan usaha ini dan alasannya Ibu untuk memulai usaha ini kenapa? Dari pertama awal buka usaha ini, pertama Ibu buka salon karena Ibu sudah khusus di Pamekasan sejak tahun 1995. Ibu mulai kursus di sana. Dan setelah selesai kursus, Ibu pulang lagi ke sana untuk membuka salon sendiri, untuk membuka usaha sendiri. Jadi Ibu membuka salon di situ, ada semuanya lengkap, ada potong rambut, ada rias, ada persewaan baju juga. Dan di situ awal mula berdirinya salon. Dan lambat laun dengan seiringnya waktu, Ibu membuka usaha yaitu jual beli pakaian adat, terutama pakaian-pakaian adat Madura, karena lingkungan sini lingkungan wilayah di Madura. Jadi Ibu sembari untuk menjahit baju-baju adat Madura, Ibu jual juga dan Ibu sewakan. Dan untuk lebih spesifiknya, mulai dari tahun kapan Ibu baru memulai untuk menjual baju adat khas Madura ini? Sekitar tahun 2010, karena di situ banyak permintaan dari pelanggan Ibu yang ingin membeli dan menyewa baju. Jadi Ibu sekalian stok untuk penjualan baju-baju adat, terutama baju adat khas Madura. Omset Ibu dalam satu hari atau dalam satu bulan kira-kira berapa Bu? Kalau omset itu tidak bisa dipastikan Ibu dapat berapa per harinya atau per bulannya, karena kalau ada yang pasien masuk untuk potong rambut ini kan tidak setiap hari ada. Jadi untuk omset itu tidak bisa dipastikan karena
maju mundurnya pelanggan untuk di usaha ibu ini juga nggak banyak. Paling kalau pas ada persewaan keluarganya mungkin kira-kira bisa sampai 1 juta per bulan. Untuk omset terbanyak Ibu biasanya pada bulan apa saja dan waktu atau momen apa saja ya Bu? Untuk pengeluaran baju-baju sewaan atau yang juga membeli itu biasanya di pas hari Ibu Kartini di bulan April atau hari Ibu, dan untuk yang paling banyak keluarnya pas di 17 Agustus dengan hari jadi Kota Bangkalan. Itu pas momen yang paling banyak Ibu mendapatkan omset untuk penjualan atau persewaan baju. Oh iya Ibu, untuk pendapatan, apakah ada perbedaan pendapatan Ibu selama adanya pandemi ini dan sebelum adanya pandemi? Sangat berbeda sekali Mbak, karena di masa-masa sebelum pandemi itu banyak sekali pemasukan omset yang Ibu dapat. Tapi setelah pandemi kita sudah tidak ada kegiatan lagi, tidak ada kunjung rumah, tidak ada tatap muka, sudah tidak ada pemasukan lagi untuk Ibu. Dengan adanya PPKM ini, apakah perekonomian Ibu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama adanya pandemi? Kalau sebelum pandemi itu ya bisa dikatakan cukup lah Mbak, lebih dari cukup. Tapi setelah adanya pandemi ini kan pemasukan berkurang, jadi kita harus putar otak gimana caranya untuk kita mendapatkan penghasilan tambahan. Juga. Untuk mengatasi penurunan pendapatan Ibu selama pandemi ini, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi pendapatan Ibu ke depannya? Sementara ini Ibu bisa melalui online Mbak, nanti Ibu promosikan lewat online, terus lewat teman-teman Ibu, lewat saudara-saudara, mungkin ada yang berminat untuk membeli baju ataupun mereka mau ke salon Ibu, jadi Ibu lewatkan promosi melalui online. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Apa harapan Ibu untuk kedepannya dan pesan, mungkin Ibu ada pesan kepada pemerintah untuk kedepannya selama pandemi ini? Sangat sekali Mas, karena di masa pandemi ini apalagi masyarakat kecil sangat tidak terbantu. Mereka pontang-panting juga mencari usaha sambilan, dan karena PPKM ini jadi omset kita semuanya turun drastis. Harapan kami kepada pemerintah supaya semuanya segera berakhir dan dituntaskan masalah COVID-19 ini, supaya tidak ada lagi pengangguran di mana-mana, dan masa depan anak-anak juga kedepannya akan lebih baik. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.